Salam sehat Sobat JKN, selamat datang di live BPJS Kesehatan. Bareng aku, Putri dan Maulana. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang pelayanan JKN. Jangan lupa like, share, like ke teman-teman kalian, dan cantumin pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang super kece dari bidang jaminan pelayanan kesehatan Kedeputian Wilayah 1. Ada Mbak Melina di sini. Halo, Sobat JKN. Mana Putri? Wah, seneng banget kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Melina. Ya. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan santai dulu nih Kak. Boleh. Oke, Bang Melina, apa tuh Bang pertanyaannya? Oke, pertanyaan pertama. Jadi kalau karena ini narasumbernya dari jaminan pelayanan kesehatan, tentu tema kumpul kita kali ini terkait pelayanan kesehatan. Jadi biar peserta JKN bisa terinformasi kalau mereka mau gunakan layanan itu bagaimana. Jadi informasi-informasi dari podcast ini bisa jadi acuan untuk sobat-sobat JKN. Yang pertama nih, Kak Melina, banyak nih sobat JKN pasti yang penasaran itu sebenarnya gimana sih sistem pelayanan jaminan kesehatan ini berjalan di fasilitas kesehatan. Jadi mulai dari mana, kemana, dan supaya teman-teman sobat JKN ini paham ketika menggunakan akun layanan di program ini. Ya, Sobat JKN semuanya biar pada tahu tentang sistem pelayanan JKN berjalan di fasilitas kesehatan. Pastinya sistem pelayanan JKN berjalan secara berjenjang, di mana peserta terlebih dahulu harus ke vaskes tingkat pertama. Dimaksud tingkat pertama itu bisa ke puskesmas, ke dokter keluarga, klinik Pratama, dan yang dimana yang terdaftar di pastinya di kartu Sobat JKN semua. Di vaskes pertama ini pastinya akan mendapat pelayanan dasar ataupun konsultasi ataupun bisa cek-cek lab ini sederhana tapi pastinya sesuai dengan indikasi medis. Selanjutnya juga apabila nanti Sobat JKN tidak bisa ditangani oleh FKTP atau sudah berobat atau sudah diberi obat selama 3 kali di FKTP, pastinya akan dirujuk oleh FKTP ke vaskes tingkat lanjutan yaitu rumah sakit. Itu ya Sobat JKN semuanya. Misalnya dia harus menunggu berapa kali berobat baru dirujuk. Bagaimana kalau misalnya dia penyakitnya cukup parah sehingga dia merasa tidak bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Artinya ini tentu bukan hanya dari sisi pesertanya yang menganggap ini tidak bisa ditangani, ini harus melalui yang level lebih tinggi. Tentu kan itu harus berdasarkan rekomendasi dokternya ya. Jadi kalau dia tidak bisa ditangani di vaskes atau merasa ini emergency ya istilahnya ya, kalau ada darurat itu gimana ya? Bisa, kalau misalnya Sobat JKN semuanya sudah misalnya udah punya kriteria emergency, misalnya ada gangguan nafas ataupun gangguan vital ataupun ada gangguan kesadaran ataupun kecelakaan ataupun pada saat melahirkan perlu emergency, nggak perlu ke FKTP, bisa langsung ke rumah sakit, langsung ke IGD. Itu Bang Mo. Jadi nggak perlu ke FKTP, tapi bisa langsung ke rumah sakit yang terdekat. Selanjutnya Kak, kalau misalnya kita mau obat, itu dokumen yang dibawa sama peserta JKN itu apa aja Kak? Katanya cuma KTP aja, itu benar nggak sih Kak? Ya benar Putri, untuk kita berangkat cukup bawa KTP saja ataupun kita yang sudah punya mobil JKN bisa pakai kartu KIS digital yang ada di aplikasi mobil JKN kita. Cukup bawa itu saja.
Jadi nggak perlu ribet-ribet aja. Ya, nggak perlu ada. banyak-banyak. Iya betul Putri, nggak perlu ada banyak-banyak bawa fotokopi itu nggak boleh Putri. Cukup bawa KTP saja, dan KTP pun nggak perlu difotokopi, cukup tunjukkan saja, ataupun di mobil JKN ada kartu digital cukup itu, dia ditunjuki kepada rumah sakit. Oh gitu. Oke, terus ini kan banyak juga nih Kak peserta JKN itu yang ngeluh kalau pelayanannya itu lama. Nah itu gimana sih kira-kira BPJS menanggapi persepsi itu? Kalau kita yang namanya lama itu pasti ada prosedur ya Putri, yang mana di mana kita pastinya kan peserta yang berobat di rumah sakit itu kan ramai, cukup kita mengikuti prosedur, baik kita ngambil antrian, menunggu nomor antrian, pasti itu sudah sesuai lah. Tunggu saja nomor antriannya dipanggil dokter, habis itu selesai pergi ke farmasi untuk ambil obat sudah selesai. Nanti mengikuti prosedur ya? Iya pastinya. Berarti teman-teman sobat JKN nggak perlu risau ya kalau berobat. Ya walaupun menunggu lama tapi bisa kita pastikan ya tetap akan dilayani. Akan dilayani. Kalau dibandingin sebelum ada BPJS juga mungkin bisa jadi orang-orang yang tidak bisa berobat sekarang ya walaupun lambat ya minimal ya tetap akses itu tersedia bagi seluruh masyarakat. Iya betul. Untuk teman-teman sobat JKN yang baru join ke live, boleh banget nih langsung tanya-tanya aja di kolom komentar, nanti kita akan jawab-jawab. Oke, ada lagi kira-kira Maulana mau ditanyain? Jadi sobat JKN pada intinya nggak perlu khawatir untuk mendapatkan pelayanan di FKTP ataupun FKRTM. Kalau mau berobat cukup bawa kartu ataupun kartu digital. Oke. Terus selanjutnya mau nanya nih kami ada titipan pertanyaan. Jadi ada sobat JKN yang nanya nih, memang BPJS apa aja yang dilakukan untuk memastikan peserta mendapat pelayanan yang ramah dan tanpa diskriminasi? Ada janji-janji juga ya, katanya janji layanan, ada janji fasilitas apa ya? Ya pastinya semua vaskes baik FKTP ataupun FKTM punya namanya janji layanan, di mana FKTP ataupun FKTM memastikan tidak ada iur biaya. Jadi sobat JKM tidak diperbolehkan adanya iur biaya. Baru sobat JKM juga pastinya dilayani rawat inap, tidak ada pembatasan rawat inap, tidak ada fotokopi, itu dia Bang. Kemarin saya pernah tuh bawa keluarga jenguk keluarga berobat tuh, ada janji layanan juga tuh, ada gambar kepala daerahnya malah di janji layanannya itu ya. Berarti tiap daerah berarti beda dia karena ada komitmen kepala daerah di situ berarti ya. Ya pastinya di vaskes, di mana semua vaskes yang namanya janji layanan, di mana harus ada komitmen Bang Maulana. Jadi komitmennya itu harus di dalam bentuk spanduk ataupun poster supaya masyarakat ataupun sobat JKN tahu bahwasan rumah sakit ataupun FKTP berkomitmen terhadap janji layanan tersebut. Bagus ya. Jadi semua unsur yang terkait penyelenggaraan JKN ya punya komitmen yang sama atas hal tersebut. Betul. Jadi sobat JKN jangan takut. Semua pasti rumah sakit ataupun FKTP berkomitmen terhadap janji layanan. Ini masuk nih pertanyaan di kolom komentar TikTok dari The Aurora. Misal KTP kita hilang di kabel juga diganti, tiba-tiba sakit mau berobat pakai BPJS apa bisa berobat atau gimana Pak? Bisa tadi, selain pakai KTP, kita kan punya aplikasi mobil JKN, cukup tunjuki KIS digital aja. Jadi cukup dengan aplikasi mobil JKN, Ya, KIS digitalnya aja ya. ya. Semoga membantu menjawab pertanyaan dari Aurora. Oke. Jadi kalau Mbak apa nih ya sobat JKN The Aurora ini nggak perlu risau ya. Jadi memang seperti disampaikan Mbak Melina tadi, karena kita memang sebenarnya sudah berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan. Jadi kalau hanya sekedar mungkin KTP dan itu kan untuk zaman sekarang ya harusnya isu ya, isu memang sudah ada alternatif kepesertaan yang bisa dipastikan lewat yang mobil JKN,
Atau mungkin kalau dia anak-anak gimana? Kalau dia anak-anak, dia gak punya KTP, dia belum 17 ya. Sekarang ada nggak ya kalau untuk anak-anak gimana ya? Cukup bawa kartu keluarga boleh, atau pakai itu udah di aplikasi mobil JKN. Di situ semua sudah punya identitas keluarganya, baik dari peserta, istri, anak-anak. Di situ sudah tersedia Bang Maulana. Oh, jadi mobil JKN itu kepesertaan itu bisa untuk satu keluarga ya? Iya, betul. Bukan hanya untuk orang per orang. Iya, betul Bang Maulana. Ini juga lagi nih Pak pertanyaan dari NDW Info. Kalau sakit lambung itu bisa langsung ke RS nggak Kak? Sakit lambung biasanya kita lihat dulu sakitnya seperti apa gitu. Kalau misalnya memang dia bukan kriteria emergensi, sebaiknya kita ke FKTP terlebih dahulu. Disarankan FKTP dulu, betul. Maulana, untuk aplikasi mobil JKN itu misalnya ada manfaatnya loh Bang Maulana. Kita bisa buka Vaskes, bisa selain buka Vaskes bisa cek kepesertaan kita aktif atau tidak. Kita juga bisa melihat tunggakan kita, atau kita bisa isi screening ataupun perubahan Vaskes, ataupun kita mau lihat nih di rumah sakit itu ada nggak ketersediaan tempat tidur. Misalnya kita mau dirujuk nih ke rumah sakit, kita cek dulu di rumah sakit itu ada nggak tempat tidur yang tersedia gitu Bang Maulana. Banyak loh manfaat-manfaat dari aplikasi mobil JKN tersebut loh Bang Maulana. Jadi pastikan semua sobat JKN harus punya aplikasi mobil JKN Bang Maulana. Itu segala macam layanan mobil JKN itu kita harus bayar nggak? Soalnya kan ada kadang aplikasi, apalagi yang iPhone itu kan kadang harus berbayar. Itu dari berbagai layanan itu apa harus berbayar? Enggak Bang Maulana. Jadi di aplikasi mobil JKN juga loh Bang Maulana, kalau kita tidak sempat ke FKTP, dari aplikasi mobil JKN kita juga bisa cek dokternya loh Bang Maulana. Pilih dari FKTP-nya kita bisa layanan konsultasi, namanya konsultasi mobil JKN. Kita nggak perlu ke FKTP, apalagi di zaman sekarang ini. Pada saat ini banyak virus ataupun sakit ya Bang Maulana. Kalau kita pun lagi males ke FKTP, kita cukup chat aja dokternya Bang Maulana. Nanti di situ ada bisa untuk konsultasi gratis dari dokter FKTP. Banyak ya fiturnya. Banyak yang bermanfaat ya. Kalau dia nggak bayar kan nggak apa salahnya sih di download di handphone sobat-sobat GKN gitu kan. Kalau nggak bayar nanti suatu saat perlu ya tinggal gunakan berbagai fiturnya. Ya nggak ada ruginya sih kalau untuk di download. Baiknya sih sobat-sobat GKN harusnya download Iya ya. pastinya. Jangan gitu mau perlu gitu baru download. Takutnya nanti kan ya harus ini itu nanti malah nggak kepikiran. Tapi kalau download dari sekarang itu sobat-sobat GKN kapan perlu nanti tinggal digunakan aja ya, nggak bayar ya. Iya betul Bang Maulana. Dia juga Bang Maulana, kalau kita mau ke FKTP ataupun ke KFKL, kita juga harus ada mengambil nomor antrian Bang Maulana. Cukup kita nggak perlu capek-capek harus ke rumah sakit ngambil antrian nunggu. Jadi kita juga bisa dari mobil JKN itu untuk mengambil nomor antrian. Jadi ketika kita sudah mau dekat nih, ya udah kita tinggal datang. Jadi kita nggak perlu capek untuk antri di rumah sakit. Cukup ngambil nomor antrian. Nanti kalau sudah mau dekat waktu kita tinggal datang Bang Maulana. Jadi ngambil nomor antrian, kita juga bisa dari mobil JKN. Luar biasa tuh. Saya dapat kali manfaat itu. Iya betul Bang Maulana. Terus nih ada yang nanya nih, ada Budi Lubis, ada yang bertanya nih soal sistem KRIS diterapkan. Jadi perihal kelas rawat inap standar nih ya KRIS. Jadi Budi Lubis bisa kita informasikan bahwa BPJS Kesehatan ini sifatnya penyelenggara negara. Jadi apapun ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kita eksekusi, kita laksanakan. Dan saat ini untuk kelas rawat inap standar belum diterapkan dengan aturan teknis dari alurnya itu kita belum ditetapkan atau diterapkan sampai dengan saat ini. Namun ketika itu nantinya diterapkan, BPJS Kesehatan tentu siap untuk melaksanakan sesuai ketentuan. Betul Bang Maulana. Dimana rumah sakit juga pada saat ini tahap dalam proses persiapan untuk KRIS nantinya Bang Maulana. Ini ada lagi pertanyaan di kolom komentar TikTok. Kalau aku lulus P3K,
BPJS ku yang mandiri gimana ya, dan sempat bayar iuran untuk bulan depan juga, itu gimana? Oh, nanti kalau sudah udah menerima SK, nanti kalau misalnya Timnaska, nanti SK-nya boleh dilaporkan itu ke kantor BPJS terdekat untuk bisa dialihkan menjadi pegawai swasta ataupun pegawai P3K-nya. Jadi mandirinya nanti sudah dialihkan ke pegawai P3K-nya. Nanti syaratnya cukup bawa KTP ataupun SK terakhirnya ataupun SK pengangkatan P3K-nya. Ini Kak Bang tanya dong, kalau bersihkan karang gigi itu dijamin nggak sama BPJS? Ya, kalau indikasi pasti dijamin di FKTP. Oh, ini ada lagi Budi Lubis sebenarnya sebelumnya ada nanya nih soal pemutihan tunggakan. Jadi untuk soal pemutihan tunggakan isunya kan udah mulai kencang. Di sini kita informasikan bahwa kita akan jelaskan itu mungkin dalam bentuk on air seperti ini ketika itu memang ketentuannya sudah diterbitkan. Saat ini belum, oleh karena itu mungkin sobat-sobat JKN yang nonton nih di follow kita, di pin juga nanti kalau sudah ada ketentuan resminya kita akan siapkan penginformasian, sosialisasi salah satunya dalam bentuk yang seperti ini nih, on air ataupun dalam bentuk podcast dan lain sebagainya gitu. Maulana, sobat JKN-nya sudah pastinya udah terdaftar kan di JKN kan Maulana? Iya, nanti memo ini nanya kalau pastikan ya sobat JKN untuk daftar ke BPJS Kesehatan. atau bisa jadi mungkin teman-teman nih sobat JKN belum tahu nih saya udah terdaftar aktif atau belum. Jadi kesemuanya itu udah terdaftar atau belum, statusnya itu bisa dicek pakai aplikasi tadi yang dijelaskan Mbak Melina tadi, pakai aplikasi mobil JKN. Iya, betul sekali. Nah, Putri. Tapi Kak ngomong tentang kepesertaan aktif, jadi ada beberapa peserta yang belum paham nih kalau kepesertaan aktif itu kalau misalnya kita mau berobat ke fasilitas kesehatan itu harus kepesertaannya harus aktif. Nah itu gimana tuh Kak caranya secara sederhana? Ya pastinya kalau kita mau berobat ke rumah sakit itu kepesertaan kita tuh harus aktif dulu Putri, nggak boleh nggak aktif ataupun ada tunggakan iuran gitu. Jadi kalau mau ke rumah sakit ataupun ke FKTP pastikan kartu kita aktif, harus iurannya dibayar. Jadi sebagai KN jangan lupa untuk memastikan kepesertaannya itu selalu aktif ya. Jadi bisa juga lewat Pandawa. Kemarin live sebelumnya udah kita informasikan juga ya. Jadi kalau layanan Pandawa itu kalau kita chat lewat WA itu langsung dikasih pilihan mau layanan informasi, layanan administrasi atau pengaduan. Jadi kalau untuk aktif atau tidak atau posisinya udah terdaftar atau belum bisa pakai menu yang layanan informasi. Enggak bisa. Wah dipuji nih sama Kak Budi Lubis ini. Mau ganteng dan cantik semua hari ini. Aduh berapa nomor sepatunya Kak Budi? Oh ini ada yang nanya nih, kecelakaan ditanggung BPJS atau jasara harja. Udah tahu nih dia ada BPJS atau jasara harja. Tapi mungkin alurnya nih ya mungkin bisa dibantu Kak Melina nih. Pastinya kalau untuk kecelakaan lalu lintas ya, kalau misalnya dia kecelakaan ganda itu pastinya itu dari jaminan jasa marga. Tapi kalau kecelakaan tunggal yang dibuktikan oleh laporan polisi itu jadi jaminan BPJS Kesehatan. Gitu, Kak. Jadi kalau tadi penjelasan Pak Melina barusan, kalau kondisi seperti ini, berarti ya semua kondisi sebenarnya sudah negara sudah hadir ya dari berbagai kondisi kecelakaan itu sebenarnya negara sudah hadir, hanya saja mungkin ada pos-posnya yang memang prosedural ya, kalau dia ganda dia harus melalui penjaminan jasa harja.
Kalau dia tunggal BPJS Kesehatan, karena kalau dia sembarangan atau salah kamar gitu pos masuknya nanti bisa jadi ada penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi memang yang harus tetap memang proseduralnya kita tetap harus ikuti ya. Iya. Dia ganda, dia ditanggung oleh jasa raja, dan kalau dia kecelakaan tunggal dia dijamin BPJS Kesehatan. Iya, betul. Kalau ngomong tentang pelayanan nih, kira-kira gimana cara BPJS memastikan pelayanan di setiap vaskes itu baik di kota besar ataupun di kota kecil itu tetap sama tanpa membeda-bedakan peserta itu? Ya, pastinya BPJS Kesehatan punya standar ya, di mana semua rumah sakit pasti di awal rumah sakit itu di kerjasama itu pasti di credentialing, di mana semua credentialing itu rumah sakit itu harus sama semuanya. Kredensialnya itu apa juga? Penilaian Oh, untuk penilaian. vaskes untuk kerjasama pasti dinilai sama apa yang dia sudah tuh, pastinya vaskes itu harus terakreditasi, dan kita juga BPJS punya standar pelayanan prima yang harus sama di semua vaskes. Jadi semua vaskes mau di daerah terkecil, Ya, betul. besar, Ya, sama semua. sama semua. Jadi berarti ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan Iya. yang ingin bekerja sama dengan BPJS. Iya. Oh, itu berarti standar itu ya berarti salah satu upaya juga BPJS Kesehatan untuk memastikan ya bahwa fasilitas kesehatan bisa memberikan layanan yang standar Ya, ke peserta. betul sekali Bang Muhammad. Terus ada yang nanya nih, Mbak Melina, ada yang nanya nih kalau karang gigi itu sudah ya, bersihkan karang, karang apa nih? Ini bisa jadi kan karang gigi, bisa jadi karang di laut. Enggak, kalau yang ini tadi sudah dijelaskan bahwa sesuai inflasi pasti ditanggung BPJS Kesehatan ya. Ini ada yang nanya kedeputian wilayah, ini kedeputian wilayah 5, itu wilayah mana Kak? Kedeputian wilayah. Oh, kalau mungkin yang lihat ya, kalau di sini ada barcode-nya ini ada di belakang. Kayak apa sih, ada backgroundnya di wilayah 1 itu di Sumatera Utara dan Aceh. Kalau 6 itu di wilayah Jawa, Pulau Jawa deh, Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Jawa Tengah ya. Jadi mungkin mereka ada podcast juga yang menginformasikan perihal JKN yang seperti ini, ada on air juga live seperti ini. Ada banyak ya di kita BPJS komitmen untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya, akses informasi semudahnya kepada peserta. Jadi tidak hanya kedeputian wilayah 1, bisa juga dari kedeputian wilayah lain. Oke, ada lagi nggak mau ditanya ke Kak Melina nih, Bu? Oh ini baru masuk nih Bang, pertanyaan dari Sobat CKN. Nenekku ikut Prolanis. Saya bisa juga nggak Kak, secara usia saya masih muda, itu gimana Pak? Kronis itu kan pengelolaan penyakit kronis, di mana dia untuk yang terindikasi DM ataupun hipertensi. Jadi kalau misalnya memang Sobat JKN sudah terdiagnosa DM atau hipertensi, boleh ikut program pengelolaan ya. Oke. Untuk Sobat JKN yang baru join, boleh banget langsung dicantumin pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kita akan jawab pertanyaan kalian. Kalau belakangan nih Kak Melina nih, jadi di support nih kan ada katanya UHC prioritas, atau Pak Bogi itu kan launching program berobat gratis. Itu apa bedanya dengan BPJS ya? Mungkin ada yang bingung nih, udah ada BPJS, udah ada nanti Pemprov bikin program lagi namanya Probis dan segala macamnya. Itu bedanya apa ya dengan BPJS? Itu semuanya sama ya pengelolaan itu namanya BPJS Kesehatan, cuman yang membedakan itu penanggungnya mana. Penanggungnya itu Sobat JKN ada yang mandiri, Penanggung penanggung berobat atau yang iurannya? penanggung iurannya namanya. Jadi bisa kita yang mendaftarkan diri sendiri, ataupun pemerintah yang bayar, ataupun apa pengelolaan
perusahaan ataupun tempat di mana kita bekerja, Bang Lana. Itu dia. Pada intinya semua ikut yang namanya program BPJS Kesehatannya, cuman yang membedakan penanggung iurannya yang membayarkan yang Bang Lana. Berarti itu akhirnya BPJS Kesehatan ya bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dinas terkait ya. Betul. Tetap ya melaksanakan penyelenggaranya ya BPJS sama stakeholder terkait. Iya. Sama aja ya berarti ya UHC, program berobat gratis, tetap dia program jaminan kesehatan nasional itu mungkin lingkup besarnya ya program jaminan kesehatan nasional, cuma mungkin ada branding tertentu di setiap daerah. Itu bisa jadi tergantung, bisa jadi penjaminnya atau pembayar iurannya beda-beda gitu ya. Iya, betul. Wah, ada yang ngasih gift, makasih ya ini yang ngasih gift ya. Jangan lupa cek layarnya. Jangan lupa dapat layarnya ya. Oke, ini ada pertanyaan titipan lagi nih ke saya nih Bang ya. Jadi kalau untuk berobat BPJS itu ada apa ya? Ada tips maksimal pakainya nggak ya? Oh, ada yang menganggap mungkin kayak asuransi swasta kali ya. Jadi ada maksimalnya, maksimal berapa kali atau maksimal biayanya nggak gitu? Oh, ada pengenalan. Jadi kalau kita mau pakai BPJS di kita rawat inap itu kita semuanya tidak ada maksimal tadi seperti yang saya bilang di awal, dimana Faskes juga berkomitmen terhadap janji layanan, tidak ada pembatasan rawat inap itu selagi sesuai dengan indikasi dokter ataupun dokter tidak perlu mengizinkan pulang, dia tetap berusaha menggunakan BPJS Kesehatan dengan tidak ada pembatasan rawat inap ataupun tidak ada pembatasan apapun untuk Jadi kalau misalnya program UHC Robi Semut Berkah dari Pak Bobi kan baru tahun ini tuh di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya dia baru daftar dengan Robi Semut Berkah, terus dia misalnya mau operasi tertentu, mungkin ada fraktur atau operasi jantung misalnya, itu bisa langsung kan dia? bisa. Gak ada limit, dia harus maksimal juga dia terdaftar berapa lama baru bisa menggunakan layanan sampai batas ini nggak ada ya, berarti tetap seluruh kebutuhan medisnya bisa terpenuhi ya? Iya, selagi sesuai dengan indikasi itu pasti dijamin oleh BPJS Kesehatan. Bagus lah kalau gitu ya. Iya, makanya tadi saya pastikan lagi Bang Maulana, Sobat JKN udah punya BPJS Kesehatan belum? Harus punya, jadi supaya kita memerlukan pelayanan kesehatan gampang, tidak perlu di situ dulu baru sakit baru sibuk kita mendapatkan BPJS Kesehatan. Namanya asuransi ya, namanya prinsipnya berjaga-jaga ya. Iya. Jadi peserta itu bukan ketika sakit, tapi ya jadi peserta untuk kedepannya kalau ada permasalahan, ada risiko tertentu bisa dijamin gitu ya. Namanya konsep asuransi apapun itu sama kayak mungkin kita bandingkan kayak asuransi mobil misalnya. Ketika udah kecelakaan baru daftar ya itu namanya ada lucu ya, nggak sesuai konsep asuransi. Jadi pastikan terdaftar, kepesertaannya aktif. Bagi yang peserta mandiri tentu iurannya harus dibayar rutin setiap bulan. Jadi kepesertaan aktif terus. Jadi begitulah prinsip asuransi. Jadi ketika sudah aktif maka kita akan dijamin. Konsepnya begitu ya. Betul. Apalagi kalau untuk daftar BPJS itu makin mudah ya Bang. Iya. Bisa dari Pandawa, jadi nggak perlu harus ke kantor cabang terdekat untuk daftar, bisa dari Pandawa, semuanya mudah. Untuk bayar iuran juga bisa auto debit ya kan Kak? Iya, Jadi juga harus setiap kamu datang ke kantor Dialog cabang juga bisa auto debit. Bisa ke Indomaret ataupun e-commerce lainnya bisa. Auto debit tuh mungkin ada sobat JKN yang perlu tahu kalau auto debit itu kan sebenarnya potong otomatis ya, terdebit otomatis untuk pembayaran iuran JKN. Jadi kalau setiap bulan peserta PPPU membayar iuran itu setiap bulan, jadi nggak takut lupa lagi karena secara otomatis iurannya terdebit, jadi otomatis. Jadi pesertanya juga tetap aktif setiap bulannya. Betul Bang. Karena nanti di situ mau berobat, baru sibuk mau bayar iuran pastinya. Kalau sudah seperti itu nanti akan
ketika kita rawat inap pastinya akan dikenakan denda layanan Bang Maulana. Oh iya, denda layanan nih, kita belum tanya nih. Mungkin teman-teman kan ada yang nanya kalau untuk denda layanan itu kan kita bilang, saya bilang adalah beberapa kasus teman-teman yang mungkin belum terinformasi ya. Ini diskusi aja kami ya. Kalau mungkin kemarin ada itu yang ngecek saya tuh teman-teman dari alumni kampus atau mungkin satu SMA dulu. Jadi dia berobat, posisinya sebelumnya menunggak serta PBPU, terus dia bayarlah tunggakan iurannya, dia anggap itu sudah bayar sama dendanya. Oh iya Bang Maulana. Karena mungkin dia nunggaknya lama ya, nunggaknya mungkin ya 5 bulan ke atas, jadi kan agak gede tuh, dianggap itu gedenya sudah sama denda. Sementara di rumah sakit ada disampaikan lagi bahwa ketika rawat inap harus membayar denda pelayanan. Itu gimana tuh, Amet? Jadi kalau misalnya pesertanya itu nggak aktif Bang Maulana, terus dia bayarlah iurannya dan setelah itu dia sakit rawat inap. Berarti yang dibayar itu iurannya saja ya, tidak ada denda ya untuk yang Ya, kalau menunggak ya? ya menunggak itu hanya iurannya saja. Tapi kalau ketika dia sakit, dia akan dikenakan denda layanan. Di mana denda layanannya itu nanti berapa diagnosa awal ataupun apa penyakit dia pertama kali masuk di rumah sakit, selanjutnya akan dikalikan 5% dan dikalikan Bulan bulan menunggaknya Bang Maulana. Dan itu nantinya pasti akan dikenakan masa tenggang 45 hari Bang Maulana. Dari dia melunasi tunggakannya. Iya, betul. Dan itu dia dikenakan bagi yang rawat inap saja dong, Iya, karena kan rawat saja. diagnosa itu ya diagnosa rawat inap ya, bukan yang rawat Iya. jalan. Jadi kalau rawat jalan atau berobat di puskesmas, klinik misalnya cuma demam atau flu, itu yang berobatnya di Paskes tingkat 1, puskesmas, klinik itu tidak Tidak ya. dikenakan denda layanan. Denda layanan hanya dikenakan ketika dia dirawat inap saja. Jadi sobat-sobat DKN, ya kalau bisa jangan nunggak iuran dibayar tiap bulan. Ya. Tapi kalau menunggak, harus paham konsekuensinya akan ada denda pelayanan Ya. ketika kita rawat inap. Betul Bang Maulana. Jadi pastikan lagi Bang Maulana, Putri, Sobat JKN harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Iya, pasti ini dulu. Iya. Jangan lupa selalu cek status kepesertaan. Iya. Dan jangan lupa download model JKN. Oke, Kak, kalau misalnya mau ngadu terkait pelayanan di rumah sakit, itu lapornya ke siapa? Kalau di setiap rumah sakit biasanya kita ada namanya petugas BPJS 1. Jadi bisa lapor ke situ aja. Iya, bisa aja satu aja ya. Ya, petugas BPJS 1 itu ada petugas dari BPJS Kesehatan dan ada juga dari rumah sakitnya. Oh, ada 2 orang berarti ya? Iya, Rumah sakit ya? itu ada di rumah sakit dan ada petugas BPJS Kesehatannya. Satu dari pegawai BPJS, satu lagi Dari rumah sakit. dari rumah sakit. Jadi kalau perlu informasi ataupun ada pun pertanyaan-pertanyaan ataupun ada pengaduan ataupun keluhan dari peserta di rumah sakit tersebut, boleh hubungi petugas BPJS 1. Apa kepanjangannya tadi, Kak? Petugas BPJS 1. Siap membantu ya? Iya, Siap membantu. Ya, berarti ya kalau ada teman-teman JKN yang butuh bantuan, ya bisa dihubungi, ya namanya siap membantu. Kalaupun saya pernah ada tuh teman cerita tuh kan, saya ceritain petugas BPJS 1, disampaikan, oh nggak ada di rumah sakit. Jadi saya sampaikan bahwa memang ya posternya itu informasi petugas BPJS 1 tentu kan dia tidak stay di satu tempat, satu titik. Jadi dia mungkin kan mobile. Tapi di setiap rumah sakit pasti kan ada nomor kontaknya dan ada posternya kan yang sudah diletak di setiap fasilitas kesehatan rujukan. Jadi bisa dihubungi via telepon ataupun chat untuk masalah-masalah sobat JKN. Terus juga kalau ada kendala bisa saya tambahin nih, bisa juga kan tadi kita sebut ada layanan Pandawa, pelayanan melalui WA, ada pengaduan peserta juga salah satu menunya. Jadi kalau kita chat, halo atau assalamualaikum, nanti keluar menunya, ada salah satu pilihannya itu untuk pengaduan peserta, bisa digunakan oleh sobat JKN. Di mobil JKN juga bisa loh. Oh, ada juga ya? Bisa. Jadi kalau sobat JKN mau mengadu ataupun ada keluhan, di mobil JKN juga bisa untuk kita memberikan keluhan ataupun saran ataupun informasi.
wah banyak, makin nambah aja nih fitur Iya. dari JKN. Jadi kalau sobat JKN nanya yang lain lagi nanti keluar nih fitur baru nih. Karena memang itu untuk kemudahan peserta ya. Jadi kalau ada kebutuhan, banyak yang nanya, banyak yang minta, bisa jadi ke depan akan disiapin tuh fiturnya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan peserta. Kita kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalau cedera karena main bola itu ditanggung nggak sama BPJS? Cedera. Karena main bola tuh. Jadi mungkin saya bantu nih, kemarin pernah tuh ada juga teman yang nanyain gitu tuh. Saya diskusi tuh sama teman-teman kantor cabang. Ya kalau dia main bola tergantung juga ya, kalau dia memang sebagai atlet atau memang pekerjaannya itu, tentu itu dia risiko dari pekerjaannya dan itu sudah ada jaminan kecelakaan kerja. Namun kalau memang kondisinya berbeda, dia main di rumah, tiba-tiba salah nendang atau keseleo, itu mungkin bisa dijamin BPJS. Jadi tergantung latar belakang penyebab indikasi medisnya gitu kali ya. Betul sekali. Ini ada juga keluhan dari sobat JKN yang masuk nih. Kenapa kalau pakai BPJS itu di rumah sakit tidak dilayani dengan baik? Ada yang bilang dokternya juga suka hati dengan pasiennya. Nah, itu mungkin salah satu keluhannya itu bisa dilaporin ke BPJS atau enggak? Betul sekali. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan di rumah sakit tersebut, boleh dilaporkan ke BPJS 1. Jadi untuk sobat JKN kalau ada keluhan-keluhan seperti tadi bisa langsung aja dihubungi BPJS 1 di rumah sakit tersebut. Ada lagi kira-kira dari pertanyaannya atau mungkin sobat JKN yang baru join boleh banget langsung cantumin aja pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Kak. Dipastikan lagi ya sobat JKN untuk terdaftar ke BPJS Kesehatan dan jangan lupa untuk download obat JKN. Oh ya, dari Tuan Najmal udah ditanya Kak tapi belum dijawab. Oke, tadi pertanyaannya apa tuh ya? Tadi cuma mau ditanya tentang masalah Vaskes. Kira-kira pertanyaannya apa tuh Kak Tuan? Kak Tuan. Ini masuk lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Amin. Ini lagi ramai influenza ini ditanggung nggak sama BPJS? Ditanggung. Selagi itu bukan wabah yang besar itu ditanggung. Tapi kalau misalnya lo sudah jadi wabah yang memang itu jadi bisa tanggungan oleh DPR. Wabah kalau yang belakangan ini kan banyak flu tuh ya di Medan. Enggak sebanyak aja deh, Jakarta juga kayak. Kalau bukan kejadian yang luar biasa itu biasanya tidak ditanggung. Tapi kalau sudah jadi kejadian luar biasa itu biasanya pemerintah. Kayak COVID ya, kalau itu udah luar biasa. Tapi kalau yang sekarang ini belum ya berarti ya. Nah ini betulan lagi ditanya nih sama Rahman nih. Lagi ramai influenza A nih tadi itu maksudnya ya. Jadi kalau dia belum jadi wabah ya, ditetapkan secara nasional atau daerah tertentu itu belum masih dijamin BPJS. Tapi kalau sudah ditetapkan kejadian luar biasa kayak wabah itu baru ditanggung oleh negara dalam bentuk pos yang lain ya. Bisa jadi kayak COVID kemarin itu dari anggaran dari Kemenkes gitu ya. Ini sobat JKN tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa. Oh ini ada yang nanya Desil ini. Desil 6 bisa ajuin turun. Desil 6 bisa ajuin PBI nggak mau turunin juga dipersulit desa. Butuh untuk rawat jalan. Kalau untuk ajuin PBI ini Kak Nora Jeli untuk Desil 6 ini maksudnya gimana ya? Mungkin bisa ditambah lagi komennya. Untuk pengajuan PBI di sini bisa kita jelaskan bahwa PBI atau penerima bantuan iuran yang dari pemerintah pusat
itu dikelola oleh Kementerian Sosial di pusat, dan itu ada keterkaitan dengan dinas sosial di tiap daerah. Jadi ketika pemerintah desa mungkin yang pemerintah terkecil ya itu melaporkan ke dinas sosial terkait, ketika itu sudah dilaporkan ke Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial masukkan itu ke data di TKS namanya atau yang ditanggung oleh PBI APBN, maka itu akan dijamin BPJS. BPJS tidak melakukan verifikasi ataupun lain sebagainya. Jadi itu murni di dinas sosial dan Kementerian Sosial terkait ya. Jadi di kita sifatnya menerima saja untuk data PBI APBN. Kalau APBD atau yang ditanggung pemerintah daerah itu melalui dinas kesehatan masing-masing daerah. Gitu mungkin ya ke apa nih namanya tadi ya. Kak Nura Jili Desel 6 ini mungkin kita kurang tahu nih maksudnya gimana nih. Itu mungkin untuk PBI. Oke, jadi udah habis nih pertanyaan dari sobat-sobat JKN ya, gitu ya. Sobat JKN udah tahu semua tentang BPJS ya. Udah tahu, mau dipakai aja. Gak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kan emang ya kalau sobat-sobat JKN nggak kepikiran hanya sekarang dia mau DM akun kita ya kan nggak masalah, nanti kan kita tanya juga. Nah ini kan sambil menunggu juga teman-teman sobat JKN ingin bertanya, mungkin ada juga mungkin yang bisa Kak Mel sampaikan, mungkin selain tadi pastikan kepesertaan aktif, pastikan juga sudah terdaftar gitu ya. Daftar, kalau ada download aplikasi JKN, kalau ada keluhan itu kita bisa ke BPJS 1. Karena memang betul juga sih kalau dipikir-pikir ya. Kalau untuk kepesertaan itu mungkin sepele karena udah UASI sudah terdaftar semua. Cuma kan bisa jadi dia bisa jadi ternyata dia tidak aktif, misalnya kayak anak PNS atau PPU yang umurnya di atas 21 tahun. Itu kan tidak dijamin ya harusnya ya. Kecuali dia berkuliah bisa sampai umur 25. Kalau tidak cek atau lemah gitu ya, jadi posisinya tidak aktif gitu, tidak bisa berobat ya. Jadi kita harus pastikan juga ya status keaktifannya ya. Banyak memang kemana ketemu sobat JKN, jadi ketika dia sakit, dia punya BPJS itu tapi kartunya nggak aktif. Jadi itulah yang salah satu yang bisa menyebabkan sobat JKN untuk mendapatkan pelayanan. Berhubung sedang azan zuhur, kita pending dulu ya teman-teman sobat JKN ya. Nggak tahu nih udah dijawab sebelumnya dari Tuan Najwa. Kalau misalkan kita masih ada tunggakan BPJS, apakah ketika kita berobat masih ditanggung BPJS? Jadi kita jawab ya Tuan Najwa, sobat JKN. Jadi kalau kita punya tunggakan, status kepesertaan BPJS kita akan nonaktif. Jadi ketika nonaktif itu dia tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Namun demikian, sobat JKN, peserta JKN itu ada waktu 3x24 jam untuk menyelesaikan masalah administrasinya, termasuk perihal tunggakan. Dan ketika sudah dibayar, maka yang bersangkutan peserta bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Namun kalau dia masalahnya tunggakan iuran, dia akan ada dikenakan denda pelayanan seperti kita sampaikan tadi, yang besarannya itu tergantung diagnosa penyakit si peserta ketika rawat inap. Kalau dia rawat inap, kalau dia rawat jalan, itu tidak akan dikenakan denda pelayanannya, tapi iurannya tetap harus dibayarkan. Jadi gitu ya sobat JKN ya, Tuan Najwa itu ya kan ya. Betul sekali. Jadi sobat JKN semuanya pastikan kepesertaan kita
harus aktif, dan kalau ada apa-apa di rumah sakit ataupun pertanyaan bisa kita jumpai BPJS 1, yaitu pegawai BPJS ataupun pegawai rumah sakit yang siap membantu sobat JKN semuanya. Jadi nggak usah takut takut, kalau di rumah sakit ada masalah atau ada keluhan, bisa hubungi kita di BPJS 1 di setiap rumah sakit. Ada yang nanya nih, maaf itu yang di tengah Melina bukan? Iya, tadi kan saya kenal di Melisa. Laki bukan nggak? Itu nggak metik. Oh, iya. Belum ada lagi nih kayaknya bakalan pertanyaan dari sobat JKN. Dan misalnya berarti ini kita tutup, nanti kita infokan untuk jadwal live selanjutnya. Seru banget ya Bang Maulana obrolan kita hari ini bareng narasumber kita Mbak Melina. Terima kasih. Waktunya Mbak Melina. Terima kasih Bang Maulana. Sehat selalu ya Mbak Melina. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik untuk sobat JKN semuanya. Oke, buat sobat JKN yang lagi dengerin, semoga obrolan tadi bermanfaat bagi kita semua dan makin yakin kalau pelayanan JKN itu mudah, cepat, dan setara untuk semuanya. Jangan lupa juga buat terus update info dan layanan terbaru BPJS Kesehatan lewat aplikasi mobile JKN atau kunjungi media sosial resmi BPJS Kesehatan. Sampai di sini dulu episode kali ini. Saya Putri dan Bang Maulana. Pastinya saya Dan narasumber. pastinya Mbak Melina. Kesehatan tetap aktif sebagai sobat JKN dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Nah.